Aku seorang mahasiswa di sebuah universitas negeri di daerah Jatinangor. Biasanya sore hari aku sudah bisa pulang saat kegiatan selesai. Namun saat itu, hujan turun deras. Karena pakai motor, mau tidak mau aku harus menunggu hujan reda dulu. Selain itu, karena rumahku berada di daerah Cicahem, yang memang agak jauh dari kampus. Aku nongkrong di kantin kampus dengan teman-temanku sambil menunggu hujan reda. Lama kami mengobrol sambil bermain kartu. Namun hujan tidak kunjung reda. Beberapa saat kemudian, satu persatu mahasiswa di kantin mulai pulang, dan beberapa kios juga sudah mulai tutup. Hanya tersisa aku dan seorang temanku saja. Akhirnya jam 8 malam, hujan mulai berubah menjadi gerimis. Karena sudah kemalaman, aku memutuskan pulang, walaupun gerimis. Di tengah perjalanan pulang, tiba-tiba hujan kembali deras. Dalam sekejap, seluruh pakaianku basah. Terlintas dalam pikiranku untuk berteduh di pinggir jalan. Tapi kuurungkan niatku, mengingat waktu sudah terlalu malam. Selain itu, sudah terlanjur basah kuyup. Jadi dengan pelan-pelan ku kendarai motorku menerobos hujan deras. Seharusnya hujan membuat jalanan sepi, tapi ini sebaliknya. Jalanan sangat padat merayap. Tiba-tiba aku teringat dengan sebuah jalan memotong. Jalan itu melewati sebuah komplek barak tentara. Menurut perkiraanku, jalanan itu pasti tidak ramai. Setelah berada di persimpangan, aku lalu membelokkan motorku ke arah jalan tersebut. Tidak terlihat lagi antrian kendaraan setelah aku lalui jalan itu. Setelah melewati beberapa perempatan, aku melaju ke jalan yang lebih kecil dan gelap. Jalan ini nantinya akan berujung di sebuah gang dan akhirnya tembus lagi ke jalan raya. Di jalan ini, lampu penerangan semakin jarang. Aku mengendalikan motorku dengan sangat hati-hati karena takut ada lubang jalan. Ketika aku melewati polisi tidur, tiba-tiba lampu motorku menyorot seseorang yang sedang berdiri beberapa meter di depanku. Sosok itu berdiri di depan pos jaga. Sejenak aku perhatikan ada yang aneh dengan orang itu. Dia seperti sedang sikap hormat. Sempat terpikir bahwa sosok itu hanya sebuah patung, namun masih kurang jelas terlihat karena minimnya penerangan. Ketika jarak kami sudah dekat, sosok itu mulai terlihat agak jelas. Ternyata dia seorang tentara. Aku mengenali dari seragam loreng dan helm tentara yang dipakainya. Tapi anehnya, dia hanya sendirian. Dia membatu seperti patung dan masih dalam sikap hormat. Aku tak mau berpikir macam-macam. Aku terus melajukan motorku untuk melewatinya. Aku memang jarang lewat sini, tapi seingatku di pos jaga itu tidak ada patung tentara. Tiba-tiba terdengar suara tangisan terisak-isak dari arah tentara itu. Suara tangisannya membuatku merinding. Disusul petir yang tiba-tiba menggelegar, memecah kesunyian malam. Suasana di sekitar menjadi terang benderang seketika. Dan astaga, sekarang terlihat jelas tentara itu memakai seragam yang berlumuran darah. Darah itu berasal luka di lehernya. Tiba-tiba kepalanya bergerak miring ke kanan dan lalu terlepas dari lehernya dan akhirnya terjatuh ke tanah. Disusul suara tertawa yang mengerikan dari kepalanya yang jatuh itu. Karena sangat ketakutan, aku memutar balik motorku dan mengendarai dengan kencang menjauh dari tempat itu. Dalam hitungan detik, aku sudah keluar dari komplek dan kembali ke jalan raya yang macet tadi. Udara dingin dan perasaan shock yang kualami membuat tanganku gemetar.
hingga aku tak dapat memegang kemudi motorku. Aku memutuskan untuk istirahat dulu di sebuah warung kopi di pinggir jalan. Pada pemilik warung, aku menceritakan tentara-tentara kepala buntung itu. Awalnya dia seperti tidak percaya. Namun setelah aku bilang kalau hantu itu berada di sekitar komplek barak tentara, dia mulai serius menanggapiku. Dia bilang kalau komplek itu memang angker. Tapi dia baru mendengar cerita tentang hantu tentara kepala buntung itu dariku. Karena yang biasa dia dengar hanyalah sosok pocong yang suka menampakkan diri di sana. Bisa jadi pengalaman ini baru terjadi padaku. Berhati-hatilah jika pulang malam dan selalu hindari jalanan yang gelap. Jangan sembarangan dan tetap waspada saat melalui atau masuk ke sebuah tempat daerah, meskipun tempat daerah itu terlihat ramai sekalipun.